Future G. Ya, balik lagi bersama kita di channel Easy Hibit Talk. Kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang menarik sekali. Iya, jomblo bahas pernikahan. Rame nih ya, rame. Ya, jadi kali ini kita akan bercerita ya, mungkin sharing tentang gimana sih peran seorang wanita itu Dalam sebuah keluarga, iya, dalam rumah peran dan tangga. kedudukan kayak gitu. Oke, dan untuk hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang super kece. Ya, spesial ya. Ya, spesial. Oke, langsung saja penasaran? Stay tune. Kita hari ini Ya. Ustadz Terima kasih. Alvin Khairun Naim. Terima kasih diundang. di Gimana kabarnya Ustadz? sini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Stay Sehat, safe. sehat. Stay healthy. Ya, beliau ini dari Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Arab ya. Sastra Arab. sastra Arab. Jurusan Sastra Arab, dan sekarang juga masih Menjabat sebagai rektor Madin, Madrasah Madrasah Diniyah Diniyah At-Tasrifiyah di Pesantren Luhur. Pesantren Luhur Malang. Oke. Lancar? Baik. Lancar semuanya. Alhamdulillah lancar. Ya, lancar sekali. Semoga ya dengan pandemi ini tetap lancar semuanya. Amin. Oke, langsung balik lagi ke topik kita hari ini, yaitu tentang Persiapan persiapan pernikahan. Ya boleh, jomblo boleh nggak sih ngobrolin tentang ini? belajar kan wajib ya, menurut Iya. itu wajib. Iya, tetap boleh ya. Jadi buat kayak kelas pranikah dong. Buat motivasi. Oh ya. Mini. Siapa tahu langsung besok ketemu jodohnya ya. Iya, langsung cus. Hippie. Oke, langsung saja. Untuk topik pertama kita akan membahas tentang porsi cewek ya, Iya, secara peran seorang perempuan dalam rumah tangga. secara general mungkin. Perempuan dalam rumah tangga ya tetap banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau disandingkan dengan laki-laki, dengan pria, perempuan itu pasti ada porsinya sendiri. Tidak bisa disamakan dengan porsinya pria. Iya. Tentunya Iya. dalam pandangan rumah tangga, apalagi dalam pandangan syariat. Nah, tetapi dalam hubungan tersebut tetap ada kolaborasi antara keduanya. Iya, bener, kolaborasi ya. Kolaborasi antara keduanya. Bener banget. Nah, untuk ini ya, jadi kolaborasi ini tadi ya. Jadi posisinya perempuan dalam rumah tangga ini tadi, dalam Iya. kolaborasi ini tadi, mungkin sebagai seorang istri itu gimana, harus Iya. gimana? Ya, jadi saya mengutip dari Al-Mafurlah Profesor Dr. Kiai Hasyim Mukhtar, pengasuh pesantren Luhur ya. Ada satu kutipan yang beliau katakan, yaitu mengenai perempuan dan laki-laki ini, Iya. yaitu adalah laki-laki dan perempuan itu ada persamaannya, bukan sama, tapi Iya. ada persamaannya. Iya. Karena ada di titik-titik tertentu, ada peran laki-laki ataupun peran perempuan itu berbeda yang tidak bisa diganti satu sama lain. Iya, bener. Nah, seperti contoh ya, mungkin dalam hal kadar keibuan, itu tidak bisa diakomodasi oleh laki-laki, seperti melahirkan ataupun nutrisi bagi anak-anak. Nah, itu kan nggak bisa di Iya. apa itu. Yang fitrah gitu Nah, ya. fitrahnya kan dari perempuan dulu. Nah, Iya. laki-laki nggak bisa. Nah, mungkin laki-laki bisa dalam kadaran akhlak, bisa dalam kadar apa itu mengajari sesuatu yang lebih global, lebih untuk persiapan anak itu menghadapi dunia. Nah, itu mungkin laki-laki ataupun bapaknya. Nah, itu bisa. Oke. Ya, bener banget ya. Iya. Jadi Ada yang sama tapi Ada nggak yang bisa sama disamakan. tapi ada bisa samakan. Ada yang sama ya mungkin kayak bisa masak bareng. Iya. Nah, laki-laki juga harus bisa masak, jangan Iya, salah. bener. Bisa harus susah nyuci. Nah, Iya, sama. nyuci juga sama, Juga. bersih-bersih itu semua bisa sama. Iya. Tapi ada kataran tertentu tidak bisa. Iya, bener Kalau halal banget. itu ya dasar itulah. Heeh. Itu apa? Skill dasar hidup manusia. Ya, benar. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar suatu hal yang berbeda Ya, gitu ya. berbeda dan Tapi di unik. antara dua titik itu tetap Ada ada irisan. titik persinggungan di mana mereka tetap saling bisa Melengkapi. Melengkapi. saling melakukan bersama. Kalau kayak bersama kolaborasi gitu. begitu. Iya, benar banget ya. Jadi tetap ada porsinya ya. Iya, ada Oh, porsinya. Tadi ngomong-ngomong soal persamaan, mungkin ada nih kayak dalam beberapa pekerjaan perempuan kan juga bisa membackup secara ekonomi. Iya. Tetapi dalam kasus misalnya perempuan ikut bekerja di luar rumah sehingga di dalam rumah itu perannya berkurang. Itu bagaimana? Bagaimana Nah. menurut pandangan literasi Islam? Kalau namanya rumah tangga itu
berjalannya rumah tangga itu didasari dengan yang namanya persetujuan dan komunikasi. Nah, kalau sudah dalam persetujuan perempuannya bekerja, yang laki-laki harus bisa apa yang menjadi pekerjaan perempuan yang tidak bisa dilakukan ketika perempuan bekerja. Nah, itu kalau rumah tangga yang benar-benar mengedepankan prinsip hubungan keluarga yang harmonis, nah itu yang dijunjung oleh apa itu namanya syariat ataupun agama, ya mestinya nggak apa-apa. Ya mestinya nggak apa. Nanti akan ada apa itu hubungan yang baik kalau dia langsung harmonis ataupun komunikasinya terjalin baik, terus komunikasi ataupun persetujuannya baik. Nah itu kan baik semua, jalannya tetap bisa seperti yang lain. Mungkin karena tataran nafkah ataupun tataran ekonomi sedikit banyak ditunjang yang lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Tapi kalau sudah dalam persetujuan itu menurut saya ya nggak apa-apa, baik-baik saja. Jadi intinya atas persetujuan bersama, bukan salah satu itu mendominasi kehendaknya. Terus itu lagi ada sebuah asumsi di masyarakat itu ketika perempuan itu harus gini, perempuan itu tugasnya harus bisa bersih-bersih, harus masak, harus gini. Terus sedangkan laki-laki harus bekerja keras yang mengedepankan untuk memberi nafkah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu tadi relate juga ya sama yang barusan tadi. Relate. Jadi itu sepertinya hegemoni masyarakat umumnya. benar Pandangan masyarakat umumnya memang begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa mengikuti atau alur yang seperti itu. Memaksa kita keluar dari jalurnya. Nah, selama jalur itu masih dalam koridor tidak melanggar syariat, nah itu nggak apa-apa. Kalau sudah koridornya kelewat batas syariat, mungkin bekerja di luar istrinya tapi pekerjaannya tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Baru itu yang menjadi masalah. Nah, gitu kan. Iya. Berarti dalam Islam itu sendiri pun juga tidak ada ya statement yang mewajibkan perempuan harus ini. Masih mungkin bisa harus yang bersih-bersih, harus yang mengurus rumah tangga. Tidak ada kewajiban bersih-bersih perempuan semua itu tidak ada. Kewajiban perempuan itu paling enak satu, nurut kepada suami dalam tataran yang tidak melanggar syariat. Nah, jangan dihilangkan yang terakhir. Terkadang nanti kalau suami, mohon maaf, laki-laki kalau dia dikasih hak yang berlebih, terkadang kalau dia itu personalnya, pribadinya kurang baik, takutnya jadi membuat dirinya itu seakan-akan superior kepada istrinya. Nah, itu nanti kalau memandang rendah sampai nanti ada kekerasan. Naudzubillah, ada kekerasan ataupun ada perbudakan yang lain sebagainya, itu menyalahi syariat. Meskipun dia taat, tapi kalau menyalahi syariat itu tidak boleh. Dolim. Benar, dolim. Jadi istri itu harus taat kepada suami selama dalam koridor syariat. Gitu. Gimana Mbak? Ya, jadi mungkin buat teman-teman ya, teman-teman future yang barangkali belum bisa masak, nggak ada kok kewajibannya. Tapi lebih baik melayani. Belajar lah. Saling membackup. Benar. Ya, tapi kan nggak boleh jadi alasan takut belum bisa masak nikah gitu. Terus gini nih, semisal seorang perempuan merasa suaminya terlalu mensetir, terlalu dominan seperti itu, tetapi mau speak up juga itu takut, ada perasaan takut, itu sebaiknya bagaimana? Jadi itu nanti ada yang diperlukan yang namanya mungkin mediasi. Ada namanya keluarga, tapi cari juga, karena dunia ini tidak lepas dari yang namanya keberpihakan. Terkadang kalau kita ngomong ke keluarga, ada yang mesti berat sebelah. Nah, kalau kita keluarga ke yang putra nanti bisa keluarganya mendukung putra. Kalau yang keluarga yang perempuan mendukung yang perempuan. Jadi tidak bisa jernih, tengah-tengah nggak bisa. Nah, mungkin cari mediasi yang bisa berpandangan ataupun berpikiran yang tengah-tengah tersebut. Jadi bisa netral lah. Jadi bisa mengutarakan keluhan istri, juga bisa mengakomodir keinginan suami. Nah, itu kan biasanya itu keinginan dan kemampuan istri ini tidak seimbang. Mungkin di situ lah bisa dicari jalan keluarnya. Carilah moderator di jalan tengah. Kalau diselesaikan sendiri, takutnya karena perempuan ini pertama kan takut. Jika dia takut kan akan
menimbulkan dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya secara lepas. Nah, terus nanti bisa yang laki-laki malah main dominasi, main mengintimidasi. Nah, kalau berdua orang namanya kan cari mediator yang benar-benar tengah-tengah netral, tidak membela salah satu pihak. Nah, itu yang lebih baik kan begitu. Iya. Kompleks juga ya ternyata. Kompleks. Banyak banget. Oh ya, ingat ini enggak apa kutipan dari salah satu tokoh feminis Nawal El-Saadawi ya. Ini mungkin agak kontroversial ya dengan pandangan secara umum. Apa ya? Itu statementnya seperti ini. Lebih baik menjadi seorang pelacur daripada lebih baik menjadi seorang pelacur yang memiliki kebebasan daripada menjadi seorang istri tetapi diperbudak. Nah, itu kalau misal kita ambil kesimpulan ya Kak ya, bagaimana kita melihat di situ justru menjadi seorang istri itu terlihat seperti lemah, terbebani. Apakah kira-kira kultur atau kebudayaan pada zaman tersebut itu mungkin atau mungkin area daerah di tempat Nawal El-Saadawi ini justru memandang lemah perempuan seperti itu, bagaimana? Ya, mungkin namanya statement itu dilatar belakangi dari keadaan si orang yang mengatakan tersebut. Jadi tidak bisa kita judge dalam satu pihak. Tapi menurut saya terlalu riskan ya, terlalu di luar koridor lah. Iya. Ya boleh lah. Memang kalau kita mengatakan kalau lebih baik di luar dari pernikahan, lebih baik begitu daripada mengatakan lebih baik dari pelacur, karena sebuah kepelacuran itu identik sekali dengan perzinahan, sedangkan perzinahan sendiri itu kan dalam tataran agama Islam sangat dilarang. La taqrabu zina innahu fahisah wa sa'a sabura wa sa'a sabila, dan jelek banget lah. Nah, jadi kan di luar konteks, di luar syariat. Nah, mungkin kalau menurut saya perbandingannya lebih baik tidak menikah daripada menikah menjadi budak. Lebih amannya begitu, seperti itu aja. Nah, tapi jangan takut nikah. Nah, karena apa? Karena laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Intinya adalah kalau laki-laki itu udah baik, dia akan bisa memperbaiki ataupun memperlakukan wanita itu dengan baik. Nah, jadi kalau laki-laki udah baik, yakinlah nanti perempuan juga baik. Toh dari zaman dahulu juga banyak juga cerita-cerita romantis antara laki-laki dan perempuan. Nah, memang karena laki-lakinya, prianya ini tuh baik, bisa memperlakukan perempuan dengan baik. Yang menjadi masalah ketika banyak pria ataupun laki-laki itu kurang baik, akhirnya memperlakukan wanita yang kurang baik pula, ataupun ada tekanan-tekanan di belakangnya. Pria itu kecilnya diperlakukan kurang baik sama ibunya ataupun bagaimana, kan kita tidak tahu. Banyak latar belakang yang mempengaruhi. Tapi intinya kalau sudah pria itu baik dan berpandangan baik, pria akan bisa memperlakukan wanita itu dengan baik. Baik, betul sekali. Oh ya, terus terakhir berkaitan dengan itu tadi, kalau tidak menikah, mungkin saya punya referensi itu seorang sufi perempuan, Robiah Adawiyah. Bener banget kan ya, daripada mungkin larinya justru ke luar syariat. Jadi tadi statementnya Nawal El-Saadawi sebagai seorang pelacur mungkin tetap bisa enggak di luar pernikahan, tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang sufi. Keren banget kan, ada yang mau jadi sufi nih. Iya berat. Oke, mungkin udah ya, luar biasa banget percakapan kita. Daripada nanti banyak-banyak malah kemana-mana. Terlalu banyak melebar. Oke, jadi buat yang mau komentar atau kasih pendapat mengenai topik atau ada kita tema hari lain ini, yang mau dibahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Di share. Dan terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ustaz sama-sama. Alvin untuk ilmunya Senang hari bertemu. Senang bisa semoga diundang. Mungkin lain waktu bisa sharing-sharing ilmu lagi. tambah lagi ya. Barangkali mau Tambah ada yang episode ya. Tambah episode atau tambah request minta materinya dari Ustadz Alvin lagi, boleh banget. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa sahabat Future G.